Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Topik kita kali ini agar setiap kita menundukkan keinginan hawa nafsu atau apapun dia demi untuk mengikuti dalil. Orang-orang yang beriman meyakini Al-Quran dan As-Sunnah adalah kebenaran yang hakiki. Tidak ada keraguan di dalamnya, maka wajiblah kita menundukkan keinginan, hawa nafsu dan lain sebagainya untuk tunduk kebenaran yang hakiki itu. Maka dari itu Al-Quran dan Sunnah sebagai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dari ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Maka dari itu, ketika Al-Quran adalah petunjuk, pastilah dia benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia petunjuk yang simpang siur dan tidak mutlak kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, zalika bermakna ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Tapi belum tentu semua manusia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi apabila orang-orang yang bertakwa tentu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Maka dari itu
Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan bahwa telah datang kepada manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sudah datang kepada kalian dari Rabb kalian mau'izah, adalah nasihat dari Rabb kalian. Maka dari itu Al-Quran adalah nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun dari kita yang hatinya gundah, tidak enak, dan lain-lain sebagainya, maka obatnya cuma satu, bacalah Al-Quran. Tetapi boleh jadi realita dalam hidup kita, kalau kita stres, langsung pergi jalan-jalan. Maka dari itu ini adalah kesalahan dari kita. Maka dari itu kembalilah kepada Al-Quran. Lalu kemudian wa syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit kemunafikan itu obatnya cuma satu, Al-Quran. Obat kekufuran itu juga adalah Al-Quran. Maka dari itu agar setiap kita membaca Al-Quran. Wahudan, dan sebagai petunjuk bagi manusia. Maka buku petunjuk itu seharusnya kita membacanya. Warahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaklah setiap kita berpegang kepada Al-Quran. Selain Al-Quran, Allah juga menjadikan as-sunnah sebagai petunjuk sebagaimana Al-Quran. Maka apabila Al-Quran kita sudah miliki, sudah punyai, dan alhamdulillah sebagian kita telah menghafal di antara dari ayat-ayat Al-Quran itu. Maka kalau sunnah ini adalah semua perkataan, perbuatan, dan juga sikap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu idealnya kita memiliki kitab-kitab sunnah ini, sebab posisi dari sunnah disamakan oleh Allah setelah Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 231, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum", dan ingat kalianlah karunia Allah yang Allah anugerahkan atas kalian. "Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi", dan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian berupa kitab Al-Quran, wal hikmah, dan juga hikmah. Hikmah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh ulama yang kita sebut dengan istilah hadis. Maka dari itu hadis setelah ayat Al-Quran menjadi posisi seperti ayat Al-Quran. Ya'idzukum bih,
yang dengannya Allah memberi pengajaran kepada kalian. Maka dari itu posisi as-sunnah juga sama dengan Al-Quran. Maka idealnya setiap kita memiliki kitab-kitab hadis ini. Di antaranya adalah Al-Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Yang kedua adalah Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ketiga Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Sunan Imam Ad-Darimi. Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan masih banyak lagi kitab-kitab hadis yang lain yang dikumpulkan oleh para ulama. Maka dari itu, seandainya kita memiliki uang 10 juta, tidak akan mungkin cukup untuk membeli syarah dari Kutubut Tis'ah. Tidak akan bisa. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa memiliki kitab, maka hendaklah seharusnya setiap kita memiliki aplikasinya. Maka aplikasi yang bisa kita simpan di komputer adalah Maktabah Asy-Syamilah, perpustakaan lengkap. Lalu kemudian, karena kita yang paling familiar adalah dengan HP, maka dari itu pakailah sistem aplikasi, hemat saya, sesuai dengan tuntunan sunnah saat ini dan menjadi rujukan bagi kalangan para ustadz adalah Dorar.net. DORAR.net. Lalu kemudian, kalau kita membuka aplikasi itu disebut dengan istilah Al-Muassasah Al-Hadisiyah, Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Ketika kita membuka aplikasinya, lebih kurang seperti ini, tapi memang bahasanya cuma dua, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Tapi paling tidak usaha bagi kita untuk mengikuti kalau kita tidak memiliki kitab-kitabnya. Lalu kemudian ketika kita ngelihat di WA, maka Dorar.net akan mengirim setiap hari kepada kita. Bentuknya adalah lebih kurang seperti ini. Setiap hari itu kitab hadis semua. Lalu kemudian ketika kita ngelihat di YouTube, maka ketika kita ngelihat di YouTube ini, lihatlah di Dorar.net, maka Dorar.net itu lebih kurang aplikasinya persis seperti ini. Ini semua isinya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, demi paling tidak agar usaha kita di mana berhasil, maka dari itu kita downloadlah semuanya. Ketimbang kita melihat semua aplikasi-aplikasi di YouTube yang notabene, maaf, beribu kali maaf, banyak Pak yang muncul yang tidak berguna bagi kita untuk akhirat kita. Maka dari itu Al-Quran dan As-Sunnah, sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai dasar dan dalil dalam kehidupan kita. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam riwayat Imam Malik. Hadis ini dihasankan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Takhrid Al-Mishkah, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, alhamdulillah, baik di masjid atau mungkin di rumah kita, banyak kita bisa menemukan Al-Quran dan juga terjemahannya. Tapi hadis itu tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Maka dari itu kita berharap dan berdoa agar setiap kita bisa tambah rajin mencari aplikasi-aplikasi di dunia di abad modern saat ini. Wallahu a'lam. Maka dari itu kitab Allah yang pertama adalah kitab Allah berupa Al-Quran. Yang kedua adalah wa sunnat nabiyyih, adalah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang kedua adalah solusi dari semua masalah adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Al-Quran ketika pertama wajib bagi kita untuk mempelajarinya agar bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan tajwid. Kemudian membaca terjemahannya. Ketiga adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kemudian yang keempat adalah mengajarkannya kepada orang lain. Lalu kemudian as-sunnah, paling tidak sama, pelajarilah dari setiap hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini secara umum dibagi 4 oleh para ulama secara umum. Tetapi bagian-bagian detailnya, kalau kita memiliki kitab Bulughul Maram, sebelum membaca kitab Bulughul Maram, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah membuat kitab mustalah hadis sebelumnya. Maka dari itu dibagi ke dalam 4 bagian. Pertama adalah hadis yang sahih. Hadis sahih ini ada 2. Paling tidak secara umum ada 2. Yang pertama adalah hadis yang mutawatir. Yang kedua adalah hadis yang ahad. Maka hadis yang mutawatir dan hadis ahad, selama dia sahih, maka dia adalah hadis sahih dan bisa menjadi dasar ataupun dalil bagi semuanya. Yang kedua adalah hasan. Hasan ini secara umum paling tidak dibagi 3. Yang pertama adalah ada hasan sahih. Yang kedua ada hasan li ghairihi. Yang ketiga ada hasan. Yang kedua hasan, yang ketiga adalah hasan li ghairihi. Maka dari itu bagian-bagiannya ini banyak. Lalu kemudian yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu paling tidak ada 2. Ada dhaif, ada dhaifun jiddan. Maka hadis yang dhaifun jiddan, sebagian para ulama menyamakannya dengan hadis yang keempat, yaitu hadis maudhu alias palsu. Maka dari itu banyak bertebaran hadis palsu di masyarakat kita, seperti penyebutan Nur Muhammad. Nur Muhammad, para ulama sebenarnya sudah menuliskan di dalam kitab kumpulan hadis dhaif dan maudhu bahwa redaksi itu adalah
maudhu. Dan kita bisa juga lihat di dalam muassasah al-hadisiyah atau al-mausu'ah al-hadisiyah bahwa hadis itu adalah maudhu alias palsu. Maka dari itu khilafnya para ulama antara menghasankan atau mendhaifkan hadis, maka khilaflah kesimpulannya. Lalu kemudian khilafnya para ulama tentang mengamalkan hadis yang dhaif, maka khilaflah ulama pada kesimpulannya. Seharusnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah perbedaan dalil, apakah dia hasan ataukah hadis itu dhaif, apakah dia dhaif ataukah dhaifun jiddan. Maka tidak ada khilaf apabila mengamalkan hadis yang maudhu, tidak boleh. Maudhu itu artinya adalah palsu. Maka dari itu Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai solusi dari semua perkara atau semua masalah. Maka jika Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, maka keduanya juga merupakan solusi dari semua masalah dan perselisihan di dunia ini. Seharusnya. Maka dari itu perselisihan di kalangan para sahabat bukan menyangkut perselisihan menyangkut dalil. Tetapi di kalangan para sahabat diantaranya terjadi pertempuran. Misal sahabat Ali bin Abi Thalib, dia katakanlah ya berperang dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertama adalah perang Nahrawan, yang kedua adalah perang Siffin. Tapi mereka tidak berbeda pendapat menyangkut dalil. Maka dari itu yang kita arahkan agar semua orang berpegang teguh kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taati kalianlah Allah, maksudnya Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah, wa ati'ur rasulah, dan taati kalianlah Rasul. Kalau saat ini maksudnya adalah semua hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama dia minimal adalah hasan li ghairihi. Wa ulil amri minkum, dan pemegang urusan dari kalian. Maka pemegang urusan itu Allah tidak memulai lagi dengan kalimat ati'u. Maka dari itu pemegang urusan itu mereka sendiri harus taat dulu kepada Allah, taat kepada Rasul, baru wajib setiap kita taat kepada mereka. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian saling berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu, maka kembalikan kalianlah permasalahan itu ilallah, kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, war Rasul, dan juga kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya saat ini adalah kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tu'minuna billah, kalau kalian benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Maka dari itu Allah sebenarnya sudah membuat bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kenapa manusia saat ini sulit diajak menuju kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi?
sallallahu alaihi wasallam itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini dihasankan oleh para ulama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ini berasal dari Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. "May ya'ish minkum ba'di," barang siapa dari kalian yang usianya lebih panjang sesudah aku, fasayara ikhtilafan katsira, sungguh ia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Kita tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama adalah sunnah Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh ayat Al-Quran. Yang kedua adalah seluruh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi atau sikap Nabi, maka disebut dengan al-hadis. Bukankah akidah kita dinisbahkan kepada Al-Quran dan hadis itu? Dengan istilah akidah kami adalah akidah ahlus sunnah. Maka janganlah itu hanya sekedar pengakuan pernyataan bahwa akidahnya katanya akidah Al-Quran dan sunnah, ternyata tidak benar berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu akidah kita telah dinisbahkan kepada sunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, yaitu sunnah para khalifah yang mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan hidayah. Maka menyangkut sunnah para khalifah ini sebenarnya banyak. Maka diantaranya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dan sunnah itu lengkap, sehingga ketika pembagian harta waris, Al-Quran telah menetapkan surat An-Nisa ayat 12, apabila seorang istri meninggal dunia lalu kemudian dia meninggalkan suami dan dua saudara perempuan, itu adalah dua saudara si istri ini, ada dua. Maka ketika saudaranya ada dua, dalam Islam mendapatkan 2/3, sedangkan kalau suaminya mendapatkan separuh apabila mereka tidak punya anak, orang tuanya sudah tidak ada. Jadi yang mewarisi itu cuman bertiga doang. Dua saudaranya perempuan, sedangkan suaminya. Lalu kemudian seandai harta itu adalah 12, separuh dari 12 adalah 6, maka diberikan kepada suaminya 6. Maka tinggal separuh lagi, 6. Sedangkan 2/3 dari 12 berapa? 8. Siapa yang mau nambahin buat saudaranya? Tidak ada. Kalau saudaranya diberikan duluan 8 juta bagi mereka, dan ini adalah Al-Quran, maka sisanya adalah 4 juta. Sedangkan bagian suaminya adalah 6 juta. Siapa yang nambahin buat suaminya?
juga tidak ada. Maka dari itu sampai saat ini Pak, kasus ini disebut dengan kasus Umariyah. Sahabat Umar bin Khattab lah yang menetapkan dikurangin bagian mereka satu-satu, bagian saudaranya cuman 7, bagian suaminya cuman 5. 7 tambah 5 sama dengan 12. Hartanya tadi kan 12. Maka dari itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suaminya ini mencak-mencak. Ditangkap oleh sahabat Umar dan hampir dipancung oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sampai sekarang itu adalah disebut dengan istilah kasus Umariyah. Ini adalah sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua adalah salat tarawih dengan cara berjamaah sampai sekarang dari zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat itu cuman 3 atau 2 kali doang. Lalu kemudian karena takut diwajibkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberhentikannya. Maka kasus ini disebut dengan Umariyah. Maka kasus ini adalah diantara dari sunnah khulafaur rasyidin, dan banyak Pak sunnah-sunnah para khalifah yang rasyid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian kepada sunnah Allah dan sunnah Nabi itu, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit kalianlah dengan gigi geraham kuat-kuat. Kenapa harus dengan gigi geraham? Sebab gigi geraham adalah gigi kita yang paling kuat. Maka itu artinya kita harus menahannya, harus menggigitnya dengan kencang-kencang. Sekencang-kencang gigi adalah gigi geraham, bukan gigi depan. Maka dari itu pada masa kita, memegang sunnah itu persis seperti memegang bara api. Memegang sunnah persis seperti memegang bara api. Kalau dilepas, apinya mati. Kalau dipegang, apinya panas. Iya, pengurus sama pengurus masjid bisa berantem. Pengurus dengan jamaah masjid itu bisa berantem. Itu gara-gara memegang sunnah. Tapi kalau tidak dilakukan, sunnah itu akan mati Pak. Tidak ada lagi yang melakukannya. Maka dari itu, itulah nasib sunnah menjelang akhir zaman. Bahkan solusi untuk menggapai kemenangan dan kejayaan adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam riwayat Imam Abu Dawud, dinyatakan sahih oleh para ulama hadis, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian berjual beli dengan sistem ainah. Sistem ainah ini salah satu dari sistem riba, dan ini sebenarnya tidak boleh. Lalu kemudian sistem ainah ini mungkin tidak sempat ya saat ini kita bicarakan panjang lebar. Mungkin nanti ditanyakan kepada yang bagian dari fikih. Bisa nanti ditanyakan. Wa khaltum aznabal baqar, dan kalian berpegang pada ekor-ekor sapi. Artinya orang bekerja itu dengan cara dipecut. Wa taraktumul jihada, dan kalian waraditum bizzar'i, dan kalian ridha dengan bercocok tanam. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad.
sallatallahu alaikum dzullan, maka Allah akan memberikan kepada kalian akan kehinaan, atau Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Hatta yanzi'uhu la yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabutnya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka dari itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebuah kemestian. Terakhir, tundukkanlah setiap opini, selera, atau mungkin keinginan kita untuk ikut pada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar Al-Quran dan Sunnah menjadi petunjuk dan solusi bagi semua masalah, maka kita perlu tundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti keduanya. Sebab Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin", tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, "idza qadallahu wa rasuluhu amran", apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan aturan atas satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu kemudian mereka masih memiliki pilihan yang lain selain dari pilihan Allah dan Rasulnya itu. Maka dari itu Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak mentaati Allah dan Rasulnya tersebut memutuskan hukum di antara kalian, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maka dari itu adalah ucapan orang-orang yang beriman. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai ia atau sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, Imam At-Tabarani, dan juga dinyatakan sahih oleh Imam An-Nawawi, Imam Az-Zahabi, dan Imam Ahmad Syakir. Akan tetapi inilah diantara khilaf para ulama, hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Maka dan ini pendapat yang rajih, namun maknanya adalah sahih. Maka dari itu sikap para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Al-Quran dan Sunnah, mereka tunduk dan pasrah walaupun mereka memiliki opini yang lain. Maka dari itu wajiblah setiap kita bahwa semua opini, ide, pendapat, selera, perasaan demi mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang ingin menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk di dalam hidup kita dan ingin menemukan solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi, maka dari itu tundukkanlah semua opini, ide, pendapat, selera atau keinginan kita kepada Al-Quran
dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekedar inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang atas penyampaian kami, maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk syirik kecil dan syirik besar, kita masih banyak orang yang berkeyakinan contoh sebuah gelang atau kalung itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang Pak ya, panjang ini penjelasannya. Kalau syirik besar itu ada empat, yang paling dominan ada empat, dan inilah yang paling banyak ditulis oleh para ulama. Maka keempat-empatnya ini tidak akan mungkin bisa saat ini kita jelaskan. Dan syirik kecil itu banyak, tapi mungkin poinnya adalah memakai gelang. Memakai gelang itu disebut dengan istilah bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Lalu kemudian disebut dengan istilah tamimah. Tamimah itu kalau bahasa kita disebut dengan istilah jimat. Maka dari itu ketika ada orang menggantungkan satu kalung di lehernya, lalu kemudian ada dikalungkan di pinggangnya, dikalungkan juga di tangannya, ditanya untuk apa ini? Ini untuk menghilangkan penyakit. Maka dari itu ini tidak boleh. Ini adalah syirik. Secara umum ini adalah syirik kecil, tapi dosanya dosa besar. Tetapi bisa Pak sampai tingkat dosa besar. Bahkan Al-Quran saja kita gantungkan, mayoritas para ulama adalah mengharamkannya, dan ini tidak boleh. Lalu mungkin erat kaitannya saat ini banyak batu apa Pak namanya gelang itu? Batu kesehatan itu, terapi. Nah, kalau memakai batu terapi itu sepakat para ulama Pak saat ini itu boleh. Kalau batu terapi itu ya. Sebab batu terapi itu bukan batu biasa ya. Batu itu adalah batu alam yang dibuat persis seperti gelang. Lalu kemudian dia adalah memiliki magnet. Sedangkan badan kita juga memiliki magnet. Sedangkan magnet bertemu dengan magnet itu, maka darah yang mengalir lewat dari gelang itu, maka darah itu akan berubah menjadi lebih encer atau lebih apa gitu. Itu bisa dijelaskan Pak saat ini dengan teknologi ya, bisa dengan teknologi. Maka dari itu memakai gelang ini boleh. Untuk kesehatan juga boleh. Maka dari itu sebab sudah bisa saat ini dijelaskan semuanya. Maka ini boleh, dan ini insya Allah tidak syirik. Mungkin ini yang dimaksud Bapak tadi, ketika saat ini banyak orang menggunakan apakah dia kalung, apakah dia bentuknya seperti gelang dan lain-lain sebagainya, tapi tujuannya adalah untuk medis. Maka ini boleh Pak. Dan ini sudah dijelaskan oleh Lajnah Daimah Al-Ilmiyah wal Ifta Arab Saudi sebenarnya. Cuman saya lupa nomor fatwanya itu berapa, dan itu sudah disebutkan. Dan kita bisa lihat di dalam di YouTube Pak. Bisa kita lihat di YouTube di dalam Sahih Fikih. Cuman nanti harus dicari Pak. Coba nanti deh kalau saya ketemu nanti, insya Allah nanti kita bagikan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Panjang Pak menyangkut syirik ini ya. Iya. Tapi hindarilah syirik sebab innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan mau mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, dan Allah mau mengampuni dosa selain itu pun hanya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 dan redaksinya hampir sama dengan ayat 116. Wallahu a'lam bishawab. Udah siang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadana Allah iyyakum wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.